Oke, Assalamualaikum. Kita mulai terus ya mata kuliah kita siang ini, yaitu dasar-dasar manajemen. Tolong di komen nanti di bawah tanda bukti kehadiran kalian hari ini ada melihat video saya via YouTube. Oke, minggu kemarin saya sudah membahas apa itu manajemen. Ya, manajemen itu kan saya ibaratkan sebagai seorang kekasih yang selalu disebut-sebut oleh manusia yang merasa dirinya modern. Ya, manajemen ini nggak berwujud dalam pengertian dia nggak hidup. Tapi dia selalu dirindukan oleh makhluk-makhluk yang merasa dirinya itu adalah makhluk atau orang modern. Ya, saking potnya, saking kerennya itu manajemen. Setiap kegiatan apapun dia selalu, nama manajemen itu selalu dicantelkan, dibubuhkan. Misalnya dalam kegiatan apa? Seminar, ya kan? Dalam kegiatan kalau seminar atau kegiatan-kegiatan apa saja, atau di dalam sebuah buku, ya, buku apa aja tuh ada tulisan manajemen. Dia seperti manajemen ini seperti besi berani, ya, besi berani, dia ada daya tariknya, ya, maksudnya nggak akan pernah ketinggalan zaman, selalu mengikuti alur-alur kehidupan manusia, ya. Itu adalah pengertian maksudnya manajemen itu diibaratkan seperti seorang kekasih yang tadi saya sebutkan, ya. Next, terus kita di seluruh penjuru bumi ini hampir setiap hari itu sadar atau tidak sadar tuh pernah membaca buku manajemen, ya, soal-soal manajemen, atau pernah masuk ke toko buku, ada tulisan di rak-rak buku atau di pustaka tuh kan ada buku-buku manajemen, tapi kita nggak sadar, tapi kita sudah pernah membaca, bahkan pernah serius mungkin membahas apa itu manajemen, ya. Kalau manajemen itu sendiri saya sudah bahas kemarin adalah seni, ya, seni dan ilmu pengetahuan dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan dari kegiatan aktivitas manusia yang intinya untuk mencapai tujuan, tapi sudah ditentukan terlebih dahulu. Jadi maksudnya apa di sini? Maksudnya ini adalah setiap orang siapapun dia boleh saja misalnya memendam rindu ingin menjadi apa misalnya, menjadi bos yang bagaimana? Bos yang perkasa. Tapi bos yang perkasa bolehlah, atau bos yang keren, atau bos yang perfect. Tapi untuk menjadi seorang bos yang gagah itu tadi, atau yang perkasa tadi, atau yang keren itu tadi, kan intinya kalau secara awam orang berpikir harus lebih baik, harus bertanggung jawab agar kelancaran usaha itu dapat diperoleh. Tapi ada tapinya lagi, tidak semua orang dapat mencapainya karena apa? Untuk menjadi seorang pemimpin itu kan pemimpin itu diperlukan bakat atau pembawaan sejak lahir, ya, sejak lahir. Jadi nggak otodidak harus mempelajari ilmu kepemimpinan, ilmu manajemen agar perusahaan itu dapat berjalan dengan lancar, agar pemimpin itu bisa berkembang dengan bagus. Enggak. Jadi tugas pemimpin itu harus maksimal di sini. Pemimpin itu nggak asal nyuruh misalnya apa, dia kalau merasa dia seorang pemimpin nyuruh bawahannya untuk bekerja, suruh ini suruh itu, perintah, macam-macam perintah, ya. Kalau minggu kemarin kan saya sudah katakan syarat menjadi seorang pemimpin itu walaupun dia udah ada bakat dari lahir, syaratnya simpel aja, ya, itu bahkan menjadi sebuah jimat dalam pengertian seorang, kalau dia merasa bos, dia merasa seorang pemimpin, dia tuh harus berjiwa modern, ya. Berjiwa modern di sini dalam pengertian dia harus memakai fatwa dari yang berhubungan dengan manajemen tersebut, agar fatwa dari yang dia bawa tadi itu, pengalaman dia sebagai seorang bos itu bisa menangkal semua kondisi apapun, ya. Apa jimat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut? Dua aja, simple, ya. Seorang pemimpin itu yang saya katakan kemarin, dia harus mempunyai seni dan ilmu pengetahuan. Kalau seorang pemimpin sudah ada ini dua, gampang dalam pengurusan apapun.
Kenapa harus berseni-seni? Kenapa harus mempunyai konsep ilmu pengetahuan? Sekarang kan kita kasih contoh, perusahaan manapun tentu tidak kepingin dipimpin oleh pemimpin yang bodoh, ya, dalam tanda kutip. Tidak mau dipimpin oleh pemimpin yang tidak mempunyai pendidikan. Ini tadi ilmu pendidikan, salah satu syarat kenapa pemimpin itu harus mempunyai dua ini tadi, ya kan? Pasti kan perusahaan tersebut nggak mau kalau memang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bodoh, yang tadi dalam kata kutip, atau tidak berpendidikan, pasti perusahaan itu amblas dalam pengertian hancur sekejap mata, ya kan? Keluarin modal berlipat-lipat ganda atau apapun lah, nggak bisa berjalan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Kalau dipimpin oleh orang pintar, mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, berpendidikan atau kreatif dan lain-lain sebagainya, ya, dia tidak akan mengambil sebuah keputusan yang asal. Pasti dia berjalan di atas rel ilmiah, ya, berdasarkan hukum dan metode yang sudah dia pelajari. Itu tadi yang salah satu syarat kenapa seorang pemimpin itu harus mempunyai konsep ilmu pengetahuan, ya. Terus kenapa harus berseni-seni? Nah, di sini seni. Kenapa harus berseni-seni? Seni-seni apakah dia harus punya konsep tarian di sini seorang pemimpin? Bukan. Nah, kira-kira apa? Jadi seorang bos itu kan tadi kan sudah saya di samping dia punya konsep ilmu pengetahuan tadi, dia berjalan di dalam garis ilmiah tadi, ternyata masih ada kurang tidak, bukan itu saja yang dibutuhkan, bukan ilmu saja, tapi kurang dalam pengertian dia memimpin perusahaannya itu contohnya gini, misal dia cuma tahu hukum, dia hanya tahu metode ilmiah yang statis, pasti kaku dalam menghadapi bawahan manusia contohnya yang dinamis. Nah, itu pasti kaku. Jadi caranya gimana? Dia harus bisa memperhalus gaya kepemimpinannya itu dengan cara yang luwes, ya, berseni-seni. Tapi walaupun demikian, pemimpin tadi tidak boleh lari dari garis tujuan perusahaannya tadi. Bukan berarti dia harus udah luwes di situ, udah berseni-seni tadi, malah lari dari konsep itu tadi, konsep dari garis tujuan perusahaan. Ya, kita kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada bawahan sudah dikasih tugas tapi masih dalam keadaan belum menyelesaikan dengan tepat waktu, ya kan? Jadi ada unsur diperhalus lagi bahasanya agar gimana, ya kan? Diyakinkan lagi, ini perlu loh, cepat harus Anda tangani permasalahan yang saya kasih ke Anda. Kalau Anda dalam keadaan bersantai-santai, tujuan kita nggak akan tercapai dengan bagus. Jadi disinilah konsep berseni-seni, ya, luwes bahasanya, santun bahasanya, ya, menegur dengan bahasa-bahasa penempatan yang bagus, tapi tetap secara koridor, tidak lari dari konsep tujuan dari perusahaan. Oke, itu satu, ya. Makanya harus dua saja syarat kenapa seorang pemimpin itu harus berseni-seni dan harus mempunyai konsep ilmu pengetahuan. Ya, ibarat gadu-gadu lah, gadu-gadu dalam pengertian ada campuran gaya seni dan ilmu pengetahuan dalam memimpin sebuah perusahaan, ya. Itu tadi. Jadi kalau kedua jimat tersebut itu disimpan di dalam perusahaan, ya kita santai-santai aja, bisa senyum-senyum, bisa ya bahagialah dalam mengurus perusahaan kita, dalam memimpin anak buah kita. Karena kedua jimat tersebut ini adalah bagian dari unsur manajemen, ya. Oke, sampai di situ. Itu yang saya ulang yang pembahasan minggu kemarin, ya. Oke, sekian. Assalamualaikum.